Sebelum kita memulaikan semua kegiatan kita malam hari ini, kita akan memuji Tuhan nyanyian nomor 121, nyanyian yang luar biasa. Bila hidup disinari sang surya, bergirang dan untung nasibku. Kita tahu Tuhan ratakan jalan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Bila hidup disinari sang surya, bergirang dan untung nasibku, sepanjang hari ku dapat memuja, tertatap di dalam hidupku. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Asal ku hidup suci, jauh dari yang duniawi. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Bila tak jadi seperti yang ku suka, serta awal terangkan jalanku, jangan pujianku tak berirama, memanglah maksudnya bagiku. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Asal ku hidup suci, jauh dari yang duniawi. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah tolong kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, kalau kami boleh melewati hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan kembali berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, malam hari ini ada waktu bagi kami untuk bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Dalam persekutuan kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Tuhan kami akan belajar dalam Kejadian pasal 3 bersama dengan hambamu Letnan Ratno Harinei. Kiranya semua yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih khusus bagi hambamu Letnan Ratno yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguasai kehidupannya. Dan kami percaya ada pesan-pesan khusus dari Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hatinya dan dapat dibagikan kepada kami semua. Secara khusus juga Tuhan, kami mau berdoa bagi semua keluarga kami, saudara kami, sahabat kami yang tergabung dalam grup True Family Uerani, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan mereka. Dan kami tahu ketika mereka tidak dapat mengikuti pertemuan pada malam hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan sediakan jalan sehingga mereka pun dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan dari YouTube dan beberapa materi yang akan kami bagikan kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan bahwa kehidupan mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami serahkan pertemuan kami malam hari ini dalam pendalaman Alkitab yang akan kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua yang ada bersama keluarga Efraim dan teman-teman yang ada di Uerani. Mungkin yang akan menonton video ini dari YouTube nanti yang akan diupload seperti itu. Malam hari ini mengawali pertemuan kita, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Letnan Ratno. Sekarang saya bertugas di Korup Sorong, Papua Barat. Jadi saya mau cerita dulu sedikit tentang penugasan saya di tempat ini. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat, sekitar 2 menit. Nah, jadi kesaksiannya seperti ini. Waktu saya masih kadet di Jakarta, saya dengan Kadet Efraim ini ada jalan-jalan ke salah satu museum bersejarah di Jakarta. Dan waktu itu ada peta yang paling besar, peta Indonesia, dan saya tertangkap kamera, saya sedang lihat Papua. Dan memang dari sejak itulah, sejak lama saya sudah mendoakan untuk pelayanan di Papua. Efraim pasti tahu ini foto ini, di mana kami di foto ini ya. Nah, setelah itu saya berdoa dan Letnan Ruth juga berdoa terus supaya dapat penugasan di Papua. Dan akhirnya puji Tuhan pada bulan kemarin tuh atau pengutusan, akhirnya kami ditugaskan di Korup Sorong, Papua Barat. Pertama saya berpikir bahwa luar biasa juga saya punya doa itu dijawab sama Tuhan begitu. Tapi setelah saya mempelajari lagi tentang apa yang dimaksud dalam doa itu sendiri, saya baru menyadari bahwa ternyata ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ketika kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, maka sebenarnya apa yang kita minta kepada Tuhan itu bukan tentang keinginan kita lagi, tapi sudah tentang keinginan Tuhan. Seperti itu. Jadi waktu saya berdoa untuk tugas di Papua, sebenarnya itu bukan keinginan saya lagi. Keinginan Tuhan yang dititipkan dalam hati saya. Puji Tuhan, hari ini kami sudah melayani hampir 3 bulan di Papua, dan banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di sini. Demikian perkenalan dari saya. Salam kenal buat kita semua. Dan saya akan melanjutkan dengan mengajak kita semua untuk belajar dari Kejadian 3. Sebelumnya saya menyapa dulu, selamat malam buat kandidat Kristianto. Selamat malam, salam kenal. Selamat malam juga buat kakaknya Efraim kayaknya ini, Eci. Salam kenal Kak. Ya, selamat malam juga buat, ini luar biasa ini. Jemaat luar biasa di Makassar ini, papanya Michael dan Lia. Selamat malam Pak Murai KP. Selamat bergabung di acara ini. Nah, malam hari ini kita secara khusus belajar Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tetapi ketika saya membuka dan mempelajari dari ayat 1 sampai ayat 24, waktu saya uraikan semuanya itu kita bisa habis nanti jam 2 tengah malam kah baru selesai. Jadi karena tidak bisa semuanya, saya kasih sampai ayat 6 saja saya eksposisi malam hari ini. Setelah selesai saya eksposisi, saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya bagian-bagian mana yang perlu kita diskusikan untuk bicarakan bersama. Seperti itu. Kenapa sampai ayat 6 saja, Letnan? Mungkin ada yang tanya begitu. Oh, supaya diundang lagi. Gitu, toh, dicicil-cicil. Jangan satu kali banyak, nanti tidak ada lagi diundang. Nah, itu just kidding saja, bermain. Tetapi hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar dari ayat 1 sampai ayat 6. Per ayat kita belajar bersama-sama sampai kita menemukan apa yang dimaksud, apa maksud Tuhan di dalam ayat-ayat itu dan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendalami firman, mari kita sekali lagi tunduk di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam pendalaman Alkitab ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami dalam pertemuan ini. Kami mohon Engkau hadir dalam pertemuan kami pada saat ini. Supaya kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini menerima kasih-Mu dan pengampunan melalui pemulihan yang Engkau sediakan. Kami percaya firman-Mu yang akan kami pelajari akan membentuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kelemahan kami untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikanlah hamba-Mu hikmat untuk mengkomunikasikan firman Tuhan agar sesuai dengan konteks pergumulan teman-teman semua. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, berkatilah saat kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. Nah, ayat pertama ditulis seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan, Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Sebelum kita mendalami firman ini, saya mau kasih informasi untuk kita semua bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Musa. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa. Nama kitabnya adalah Pentateuch, kitab Taurat. 5 kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa. Lalu nanti diam-diam kita bertanya, kalau Musa yang tulis, kenapa bisa Musa tahu itu kejadian di Taman Eden, sedangkan Musa itu ada di kitab Keluaran sana, Letnan. Nah, itu nanti tanya berikutnya. Itu ada jawabannya juga, tapi malam ini kita tidak bahas itu. Tapi hanya mau kasih tahu bahwa ini adalah tulisan dari Nabi Musa yang kita pelajari malam hari ini. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita belajar mulai dari ayat yang pertama dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, teman-teman, dari ayat yang pertama ini ada beberapa hal yang saya temukan, yang saya pelajari, yang ingin saya bagikan. Pertama adalah, saya masuk pada satu pertanyaan. Kenapa pakai ular? Kenapa pakai ular? Kenapa tidak pakai singa? Seperti itu. Kenapa tidak pakai hewan lain? Kenapa Tuhan harus pakai ular? Itu yang mulai masuk dalam benak saya untuk mengeksposisi bagian ini. Lalu yang saya temukan adalah ular ini adalah binatang yang diciptakan pada hari yang hari yang ke berapa, Efraim? Hari yang ke berapa? Ada yang tahu? Pokoknya di hari 1 sampai 6. 1 sampai 5. Oke, ular ini diciptakan di hari yang kelima. Sedangkan manusia itu diciptakan hari ke-6. Jadi ular dan manusia itu lebih mulia manusia. Itu yang pertama. Kenapa dipakai ular? Karena ular itu adalah standarnya di bawah manusia. Tetapi pemakaian ular di sini bukan hanya menceritakan tentang binatang itu sendiri, tetapi menceritakan tentang siapa yang ada di dalam ular itu sendiri. Kita tahu bersama itu adalah iblis. Nah, bicara iblis, itu penciptaannya itu lebih dulu daripada manusia. Manusia itu diciptakan belakangan, iblis duluan, seperti itu. Tetapi waktu penciptaan iblis dan manusia itu berbeda. Manusia diciptakan sesuai rupa Tuhan, sesuai gambar Tuhan. Jadi antara iblis dan ular ini dia setara begitu, untuk dijadikan sebagai sesuatu yang untuk menggoda manusia begitu. Sehingga teman-teman, ular dikatakan itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang. Lalu di kecerdikan itulah menjadi titik mengapa Musa memilih ular itu menjadi satu objek atau satu binatang yang akan dipakai untuk menggambarkan setan itu sendiri atau iblis itu sendiri.
Lalu teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi, melihat ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang kedua dan yang ketiga, maaf. Ayat yang pertama dulu tadi. Ayat pertama bagian terakhir belum saya. Yang berikutnya adalah muncul pertanyaan saya adalah, kenapa ular itu datang ke taman itu, dia tidak mencari Adam, tapi dia mencari Hawa. Dia mencari perempuan begitu. Bolehkah kandidat Kristianto ini bantu saya pikir itu. Kira-kira kenapa ular masuk ke taman, dia tidak cari Adam, tapi dia cari Hawa. Bantu saya pikir dulu. Boleh kasih jawaban sedikit kah? Kandidat. Mungkin pemahaman saya, Kak, mungkin karena wanita itu paling mudah untuk digodai. Seperti itu mungkin. Mantap sekali jawabannya. Sekarang kita mulai berpikir jawaban itu dulu. Jawabannya adalah mungkin wanita itu paling gampang digoda. Saya tanya, laki-laki tidak kah? Laki-laki tidak kah? Gampang Laki-laki juga, Kak. paling gampang sudah. Berarti untuk sementara jawaban itu kita belum bisa save, begitu ya. Nah, kita pikir-pikir lagi, kenapa sih Tuhan itu ada anak GPS ini bilang, oh Letnan, itu ular cari Hawa itu karena Adam lagi tidur. Ini jawaban bagus ini. Memang dia lagi tidur, tapi pertanyaannya, emangnya karena dia tidur dia tidak bisa digoda kah begitu? Bisa juga. Jadi atau mungkin yang versi ini, Kak. Ular itu menggunakan si Hawa untuk menggodai Hawa supaya dia menggodai si Adam. Karena pasti kalau Hawa yang menggodai Adam, Adam pasti kan lebih mudah untuk digodai begitu. Mungkin seperti itu. Iya. Memanfaatkan Hawa. Bisa jadi. Tapi dalam perjalanan saya melayani orang muda itu paling banyak perempuan jatuh karena laki-laki itu. Jadi masih 50-50 toh. Bisa jadi perempuan menggoda, bisa jadi laki-laki lebih parah lagi toh. Dia sampaikan cintanya apa segala macam. Perempuan jatuh juga. Nah, kita belum sampai pada titik di apa sih dasar iblis ini. Tetapi kalau kita mau lihat gerak-geriknya dari awal, kita sudah mulai dapat gerak-geriknya itu diawali dari siapa yang menerima firman. Siapa yang dengar firman pertama kali pohon itu tidak dilarang. Yang dengar itu bukan Hawa, tapi Adam. Dia sudah bisa pastikan ini Hawa ini pasti tidak dengar. Dia dengar dari suami, dia dengar dari Adam. Ini bagus ini. Itu yang pertama. Tapi ada jawaban yang paling mendasar ini yang mungkin bisa menjadi cara berpikir kita untuk memahami perempuan itu. Yaitu adalah perempuan itu diciptakan setelah Adam. Lalu waktu Adam diciptakan ada satu kalimat negatif dari Tuhan itu. Dia bilang begini, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja, begitu. Banyak juga ayat itu dipakai oleh orang jomblo hari-hari ini. Dia bilang, kita pacaran sudah. Karena itu firman Tuhan bilang tidak baik seorang diri. Tidak. Ayat itu tidak untuk orang jomblo. Ayat itu hanya untuk Adam saja. Karena Adam memang sendirian, toh. Jadi Allah bilang tidak baik. Lalu tiba-tiba Tuhan ciptakan Hawa ini. Waktu Tuhan ciptakan Hawa, muncullah kalimat yang paling baik itu. Dia melihat ciptanya sungguh amat baik. Jadi kehadiran Hawa di taman itu menjadi sumber kebaikan, sumber sukacita atau sumber segala sesuatu yang menjadi sempurna begitu. Kalau ingat PA minggu lalu itu, Efraim bahas kata sempurna itu mengenai kata puas itu. Kenapa sudah sampai di titik itu? Karena sudah ada Hawa, ada satu kesempurnaan ciptaan di situ. Tetapi iblis paling tahu itu. Oh, ternyata ini perempuan ini sumbernya. Ini sumber kebaikan. Dia dari tulang rusuk ini sumber kebaikan. Jadi
itu setan, itu iblis, tidak mau rusak itu Adam. Dia rusak sumbernya, sumber kebaikan, yaitu Hawa itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi fokus iblis sejak dunia dijadikan sampai sekarang teman-teman, iblis masih fokuskan diri untuk merusak wanita. Sekali lagi, sampai sekarang iblis masih fokus untuk rusak wanita. Wanita rusak, hamil luar nikah, anaknya broken home, anaknya akan masuk ke gereja, gereja akan rusak dan terus rusak dan rusak dan rusak, selamanya akan rusak. Makanya iblis selalu merusak wanita. Sehingga sayang sekali hari ini ada wanita, ada, Kak Eci ada ikut PA ini. Saya mau kasih tahu, wanita itu menjadi objek atau fokus dari iblis itu sendiri. Sehingga kalau ada laki-laki yang dengar nanti ini rekaman ini, suka menyakiti wanita, suka membuat hati wanita terluka, saya mau kasih tahu, engkau sedang ada dalam titik ular. Ular itu suka cari wanita, suka sakiti wanita, suka hancurkan wanita. Buat wanita-wanita yang dengar firman ini, kalau kau disakiti sama laki-laki, rubah namanya di handphonemu, tulis handphonemu situ namanya ular. Biar waktu dia telepon, jangan angkat lagi, karena hanya ular yang menyakiti wanita. Tapi lepas dari konteks itu teman-teman, lepas dari konteks itu, sampai pada akhirnya perjalanan ini antara ular dan wanita itu menjadi musuh-musuhan. Nanti kita lihat di bagian-bagian selanjutnya. Ular itu musuh-musuhan. Sampai kita ini pun disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Kita ini pun wanitanya Kristus. Dan gereja hari ini menjadi tempat fokusnya dari iblis itu. Kenapa kita ikut dirusak? Karena kita disebut mempelai wanita. Mempelai wanitanya Kristus. Begitu ya. Jadi itu untuk pelajaran bagian pertama itu kita belajar kenapa sih ini Hawa ini, ular ini cari Hawa. Karena dia tahu Hawa itu sumber kebaikan. Karena dia tahu Hawa itu adalah titik di mana kalau ini rusak, semua akan rusak. Begitu. Jadi hari ini saya bekerja keras untuk membantu Kristus, untuk menjadi hamba Kristus, untuk halangi ini ular-ular ini semua ini. Karena saya dapat di pelayanan ini, paling banyak wanita disakiti, paling banyak wanita dihancurkan. Siapa yang hancurkan dia? Bukan laki-laki sebenarnya. Ular yang menjelma dalam diri laki-laki. Itu bahaya sekali ya. Jadi mulai hari ini berdoa supaya kita jangan dipakai ular, tapi kita dipakai Kristus untuk menyelamatkan generasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita bahas ini, bagus sekali yang kedua ini. Kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Seperti itu. Nah teman-teman, ini kalau bahas ini tentang ular yang bagian kedua ini, menarik sekali menurut saya. Karena iblis datang kepada Hawa bukan waktu Hawa ada di pinggir taman. Bukan waktu Hawa ada di lokasi lain. Tidak. Waktu Hawa sudah ada di dekat pohon yang dilarang itu, iblis datang. Timenya itu enak sekali. Pas sekali. Tepat pada waktu Hawa ada di situ. Nah, lalu mulailah iblis datang dengan merubah firman. Dia rubah firman. Dia bilang, tentulah semua pohon-pohon ini kamu tidak boleh makan toh. Sudah terubah firman. Firman berubah. Perhatikan cara iblis. Dia ubah firman. Ada tujuannya mengapa iblis rubah firman. Lalu muncul Hawa. Dia bukan rubah firman. Hawa tambah firman. Dia tambah firman. Dia bilang begini. Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Bayangkan. Tuhan tidak pernah bilang rabah. Tapi Hawa sudah tambah. Nah, itu sudah join itu. Antara iblis yang merubah, lalu Hawa menambah firman. Tuhan tidak pernah bilang kata raba atau buah itu, tidak pernah.
tapi Hawa sudah tambah. Iblis rubah, Hawa tambah. Nah, baik iblis maupun Hawa itu sama-sama sudah melakukan kesalahan dalam konteks firman. Tetapi hal yang paling prinsip yang kita ingin pelajari di sini adalah iblis ini mengarahkan Hawa masuk ke area pemikirannya dia, masuk ke pusat perhatian apa yang ingin iblis alihkan perhatian Hawa. Apa itu? Iblis mengalihkan otaknya Hawa atau cara berpikir Hawa kepada ruang sempit. Bayangkan, Hawa tidak berpikir lagi kepada buah nanas, buah pisang, buah semangka, buah jeruk, buah yang paling banyak yang bisa dinikmati sampai kenyang-kenyang, sampai bosan makan buah yang banyak di taman itu. Iblis arahkan fokus Hawa ini langsung ke titik di mana iblis mau jatuhkan dia. Perhatikan ini. Iblis putar firman, tujuannya adalah untuk arahkan Hawa ini tidak lagi pikir tentang kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu, tentang makan boleh, semua boleh makan. Tapi iblis fokuskan dia pada satu titik pohon itu. Nah, ini cara iblis yang harus kita hati-hati memang. Dalam perjalanan hidup ini, banyak kemerdekaan yang Tuhan mau kita alami. Tapi iblis kalau bisa, kau harus di titik yang dia sediakan. Begitu. Saya taruh contoh di sini. Contoh, kita fokuskan diri kita hanya pada pelarangan. Hanya pada sesuatu yang sifatnya membuat kita terpuruk begitu. Kita ada masalah ini. Tapi masih banyak pelayanan, masih banyak hal yang bisa kita atur, masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kan ada satu titik, mungkin ada masalah kecil dalam hubungan kita ke apa. Sudah itu yang kita pikir satu hari, itu sudah menjadi titik yang kita pikir yang membuat tenaga energi kita lelah dan sampai capek. Kita tahu bersama ternyata itu kerjanya iblis sudah. Iblis itu membuat kita sampai pada satu titik saja, tidak boleh ke titik yang berbeda. Kalau bisa hanya satu saja dan arahkan pandangan ke situ. Waktu kita melihat orang lain, kita tidak fokus pada apa yang menjadi kelebihannya, tapi kita fokus pada apa? Apa ya kelemahannya dia ini? Apa lemahnya? Jadi kelemahannya menjadi arah pikir kita, arah fokus kita. Nah, itu adalah cara kerja iblis. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada Hawa dan Adam untuk nikmati buah pohon semangka, durian, rambutan, segala buah pohon yang banyak di Werani itu ada juga di Taman Eden itu. Mereka tidak pikir itu lagi, Hawa tidak pikir itu lagi, tapi yang dia pikir cuma satu. Kenapa ya buah pohon ini dilarang? Jadi alam pikir Hawa sudah difokuskan ke satu titik saja, ke titik pelarangan, bukan ke titik kemerdekaan. Nah, inilah iblis. Hati-hati memang. Kita jalani hidup ini hati-hati memang. Dia suka arahkan kita cuma ke satu titik. Sehingga titik itu bisa hancurkan kita, bisa buat kita gagal dalam segala hal. Nah, dalam jalani hidup ini kita harusnya kalau saya ada di taman itu, saya usul ke Hawa. Ngapain kau pikir yang satu pohon itu? Kau pikir yang banyak pohon ini. Saya pikir kalau Hawa pikir semua yang di pohon itu, dia akan habis waktu. Jalan-jalan makan semangka, bandingkan semangka dengan durian dia banding dengan rambutan, dia makan semua di sana, pasti enak hidupnya. Tapi karena iblis sudah rubah firman, Hawa tambah firman, akhirnya mereka terjebak di satu titik dan berhasillah iblis. Woi, tepuk tangan. Luar biasa. Hawa sekarang ada di titik saya. Seperti itu. Nah, dalam jalani hidup ini kita begitu juga. Teman-teman, siapapun yang dengar firman ini, kadangkala kita tidak lagi pikirkan tentang hal-hal yang paling kita butuh, paling penting, kita malah lebih pentingkan sesuatu yang tidak penting, begitu. Saya mau kasih tahu juga satu strategi ini, iblis ini, dia seringkali buat kita takut di tempat yang harusnya kita tidak takut. Dan membuat kita berani di harusnya tempat kita harusnya takut, begitu. Contoh, lewat di kuburan, harusnya kita tidak takut, karena roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun. Tapi iblis buat kita takut, buat kita sesuatu merinding begitu supaya kita takut. Padahal tidak harus takut. Nah, bangun pagi-pagi,
Harusnya kita takut kalau tidak baca Alkitab dulu baru sudah bangun beraktivitas. Tapi karena kita rasa tidak apa-apa juga, satu kali bangun pagi tidak usah baca Alkitab, tidak apa-apa. Nah, itulah cara kerja iblis. Dia bikin kita tidak takut di area harusnya kita takut. Harusnya kita takut bangun pagi jangan baca Alkitab, takut kita. Tapi kita tidak takut jadinya. Apa? Karena dia rubah, situasi itu dia rubah. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Iblis suka rubah-rubah situasi. Iblis suka merubah-rubah situasi, merubah fokus dari kebebasan yang merdeka itu menjadi kebebasan yang satu titik saja. Lalu masuklah pada ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelumnya ayatnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang saya temukan dari bagian ini, teman-teman? Yang saya temukan adalah, kalau teman-teman pernah dengar kata ini, teologi. Teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan, atau ilmu tentang bagaimana kita berpikir tentang Tuhan. Jadi kalau di ibadat bala keselamatan itu tiba-tiba opsi bilang begini, kita masuk dalam ruang kesaksian. Nah, saya persilakan jemaat setelah ayat pertama dan chordnya silakan bersaksi. Nah, kalau ada yang bersaksi lalu dia bilang begini, oh sepanjang minggu ini saya begini-begini, tapi puji nama Tuhan, Tuhan telah menolong saya. Nah, itu dia sedang berteologi. Dia membicarakan tentang Tuhan yang ia alami sepanjang minggu. Nah, pada bagian ini teman-teman, apa yang terjadi di bagian ayat 4 dan 5 ini? Yang terjadi adalah teologinya Hawa sedang diubah. Teologinya Hawa itu sedang dihancur remukan oleh iblis menjadi teologi yang kesasar atau teologi yang sesat, begitu. Pengetahuan Hawa tentang Tuhan berubah, diubah oleh iblis, diubah oleh iblis 100%, berubah, begitu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Yang dikatakan oleh iblis adalah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Masuk pada pencuriga tentang Allah. Iblis merusak teologi Hawa. Iblis merusak gambaran Allah dalam pikiran Hawa. Iblis merendukan agar Hawa kehilangan konsep tentang Allah. Mulailah Hawa masuk dalam alam pikir. Ini Allah jahat sekali. Masa dia larang kami makan ini supaya kami tidak sama seperti dia. Mengapa iblis suka sekali merusak gambar Allah dalam pikiran manusia atau pikiran Hawa? Karena iblis iri hati kepada manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Ini yang berkaitan dengan pasal 1 tadi, ayat 1 tadi. Kenapa iblis rubah teologi Hawa tentang Tuhan? Karena iblis sakit hati sekali. Dia iri hati sekali. Waktu dia diciptakan, dia sebagai malaikat. Ada waktunya kita bahas siapa itu iblis, bagaimana dia ada. Nanti ada kita bahas itu di kitab Yesaya. Ini kita tidak bahas iblis, asal mula iblis. Nanti ada waktunya kita bahas itu. Tapi waktu dia diciptakan sebagai malaikat, dia diciptakan tidak segambar dengan rupa Allah. Tapi manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Sehingga waktu iblis lihat kejadian pasal 1 itu, waktu manusia diciptakan pada hari ke-6 itu, iblis langsung sakit hati. Oh, kok bisa ya? Dia diciptakan segambar dan serupa. Tambah lagi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditebus, tapi iblis tidak ditebus. Nah, itu bikin iri hati sekali, sakit hati. Sehingga sakit hatinya iblis itu membuat dia masuk dalam alam pikir Hawa, dia rebut Hawa untuk jangan pikir Taman Eden tapi pikir pohon ini, dan dia rusak konsep teologinya Hawa.
Hawa yang tadinya memahami Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah salah, Allah yang selalu sempurna dalam keputusannya, tiba-tiba hari itu konsep itu menjadi berubah 100%. Allah yang tadinya baik menjadi tidak baik. Allah yang tadinya benar menjadi jahat. Berubah, mengalami perubahan teologi yang sangat mendasar. Ada banyak orang mengalami pemahaman-pemahaman tentang Allah berubah, membuat dirinya jatuh ke titik yang harusnya dia tidak jatuh. Seperti itu. Itulah sebabnya sampai saat ini iblis terus menjatuhkan manusia. Karena targetnya adalah manusia jatuh dalam kegagalan total. Kalau bisa manusia jangan sampai masuk ke wilayahnya Tuhan yang bernama surga itu. Iblis iri hati dan akhirnya berhasil mempersempit hati Hawa. Hati yang sempit menciptakan Allah yang sempit. Hawa melihat Allah yang melarang jangan makan buah, bukan melihat Allah yang memberikan banyak buah-buahan untuk Hawa nikmati tiap hari. Akibatnya hati Hawa menjadi sempit dan membuat matanya bermasalah tentang Allah. Hatinya iblis iri hati, iblis kecewa, iblis tidak mampu seperti manusia, dia rubah firman, dia persempit, sampai hatinya Hawa pun sempit. Ketika hati kita sempit, maka pemahaman teologi kita kepada Allah pun menjadi sempit, menjadi Allah yang kacau, yang bukan lagi Allah, tapi Allah yang bersumber dari pikiran kita. Sekali lagi, hati yang sempit, hati yang tidak besar, menjadikan kita menciptakan Allah, membuat Allah yang ada dalam pikiran kita berantakan. Nah, ini terjadi bagi teman-teman perempuan maupun laki-laki. Hati-hati memang. Ketika engkau sedang sakit hati, ketika engkau sedang ada dalam titik terendah dalam hidup, hati-hati memang. Jangan sampai hatimu diperbudak oleh iblis. Karena waktu hatimu diperbudak oleh iblis, kau bisa salah paham tentang Tuhan. Kau bisa salah duga tentang Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, tidak mungkin salah, dan tidak pernah membuat kesalahan dalam setiap keputusannya. Seperti itu. Nah, Hawa ini jatuh ke titik itu. Dan jatuh sejatuh-jatuhnya. Waktu hatinya sudah jatuh, hatinya sudah sempit, pemahamannya sudah sempit tentang Allah, masuklah ayat 6. Lalu masuk ayat 6 ini. Ini bagus sekali ayat 6. Perempuan itu melihat, apa yang dia lihat? Pohon yang dilarang sudah dia lihat. Bukan lagi melihat semangka, bukan lagi lihat jeruk, bukan lagi lihat buah-buah yang baik, yang enak dimakan tuh. Dia lihat buah yang dilarang sudah. Kenapa? Karena hatinya sempit, pikirannya sudah sempit, lalu teologinya tentang Tuhan sudah salah. Akhirnya yang dia lihat bukan lagi kemerdekaan dari Tuhan, tapi yang dia lihat adalah apa yang dilarang oleh Tuhan. Coba perhatikan pelayanan kita. Kalau kita ada di titik itu, kadang-kala yang kita lihat apa? Bukan yang luas, bukan yang memerdekakan kita, tapi justru hal-hal yang sempit, yang harusnya tidak kita pikir, yang harusnya tidak habiskan energi kita. Tapi kita sudah ke area itu. Karena iblis berhasil mempersempit hati. Nah, dikatakan bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sangat sedap kelihatannya. Wow, banyak pohon Hawa. Jangan cuma lihat itu sedap. Banyak yang lebih sedap dari itu. Tapi maaf, teologinya sudah salah, mau diapa? Hatinya sudah sempit, mau diapa? Pikirannya sudah sempit, sudah salah. Akhirnya apa? Yang salah, dia lihat sedap. Yang baik, dia bilang baik sudah. Dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Teman-teman, ada hal yang paling prinsip dari ayat ini yang betul-betul menurut saya kegagalan total dari teologi Hawa itu sendiri. Apa itu? Letnan. Yang menjadi penekanan saya itu dikatakan begini. Saya paling ngeri baca ayat ini. Bahwa buah pohon itu baik. Dia lihat buah pohon itu baik. Padahal di taman itu yang baik cuma satu. Siapa itu? Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang baik selain itu. Adam tidak baik. Tidak ada yang baik. Hanya baik itu Allah Bapa. Tidak boleh disejajarkan apapun. Tapi hari itu teologinya Hawa berubah. Dia sejajarkan buah dengan Allah. Oh, jauh sekali Hawa. Jauh sekali.
Tapi Hawa sudah mensejajarkan kebaikan Allah dengan kebaikan pohon itu. Dia lihat buah pohon itu lebih baik daripada Allah. Allah menjadi di bawah dan buah itu lebih di atas. Ini kegagalan total dalam teologi Hawa. Hawa memahami Allah sudah salah. Akhirnya ia sejajarkan, bahkan ia jatuhkan derajat Allah itu. Allah itu menjadi di bawah dan buah pohon itu lebih mantap. Seharusnya teman-teman, yang sedap itu adalah Allah, bukan buah itu. Harusnya yang menarik itu adalah Allah, tetapi bukan buah itu. Harusnya yang dibagikan itu dibagikan kepada Adam bukanlah buah, tapi Allah. Saya catat di sini. Yang baik itu Allah, tetapi buah menggeser posisi Allah di hati Hawa yang sempit itu. Yang sedap itu adalah Allah, tetapi buah menggeser posisi Allah di hati Hawa yang sempit itu. Yang menarik perhatian itu adalah Allah, tetapi buah menggeser posisi Allah di hati Hawa yang sempit itu. Yang dibagikan itu adalah Allah, tetapi buah menggeser posisi Allah di hati Hawa yang sempit itu. Kalau saya tambah lagi ke bawah itu paling banyak sudah. Instagram itu harusnya di bawah. Itu tidak sedap. Media sosial itu tidak sedap. Lebih sedap Allah. Tapi kadangkala posisi-posisi media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan segala macam yang kita anggap penting itu kadangkala menggeser posisi Allah. Kenapa bisa tergeser, Letnan? Karena teologi yang sempit, teologi yang sudah berubah. Cara pandang Allah sudah beda. Hati yang sempit. Itulah tugas utama iblis. Itulah marketing utama iblis. Untuk rubah-rubah ini ayat-ayat ini. Rubah ini konsep-konsep kebenaran ini. Sehingga kita sampai pada satu titik mengalami perubahan konsep seperti Hawa. Saya berdoa kejadian Hawa ini tidak terjadi dalam diri kita. Tidak ada satupun dalam diri kita ini atau yang sedang kita andal-andalkan ini bisa menggeser posisi Allah. Tidak boleh. Allah harus tetap di atas. Jangan kejadian Hawa seperti kita. Hawa menggeser posisi Allah. Akhirnya kesalahan itu terjadi tuh runtut terus sampai pada kejatuhan, sampai pada pengusiran mereka di Taman Eden. Sebagai simpulannya malam hari ini, apa yang kita mau dapatkan dari kesalahan-kesalahannya? Saya sudah paparkan di atas tadi. Yang pertama, Adam ikut jatuh. Ketika Adam jatuh, dia membawa kita ke dalam dosa. Tetapi jangan lupa, ada Kristus. Ada Kristus yang datang sebagai Allah yang datang menjadi manusia. Yang dalam rupanya sebagai manusia memulihkan kita untuk kembali kepada citra dan gambar Allah yang dirusak oleh iblis tadi. Yang kedua, Hawa. Ini khusus perempuan ini. Hawa buah jatuh dan teologinya betul-betul hancur lembur, membuat banyak kejatuhan. Itulah sumbernya. Tetapi jangan lupa di dalam perjalanan Kristus kita menemukan manusia yang dipilih untuk menjadi ibu Kristus, yaitu Maria. Ini Maria keren sekali. Baca di Perjanjian Baru, ditulis dengan jelas, Maria masih perawan. Apa maksudnya Alkitab begitu jelas menerangkan Maria sebagai wanita yang perawan? Dia sedang menceritakan kekudusan Kristus. Dia sedang membicarakan kesucian Kristus. Bahwasanya Hawa pernah jatuh, tapi Tuhan pilih Maria untuk menjalankan misi kesucian. Misi pengudusan itu kembali dijalankan pada zaman Maria. Oh, enak sekali baca Maria. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dia simpan dalam hatinya. Dan dia tidak cerita kemana-mana. Dia simpan dalam hatinya sebagai perenungan. Beda sekali sama Hawa. Dan Maria ini adalah gambaran musuh terbesar dari iblis. Ini adalah gambaran kita semua. Kalau kita ada di titik Maria ini, kita menjadi musuh terbesar iblis. Kenapa? Karena Maria ini adalah citra dari Kristus itu sendiri. Kristus lahir dari Maria ini. Dan Maria ini menjadi manusia yang dikuduskan, yang disucikan oleh Allah untuk menjalankan misi kekudusan itu sendiri. Tuhan kiranya menolong kita, dan saya berikan kesempatan untuk kita semua untuk merenungkan bagian-bagian ini, dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, saya persilakan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih untuk kesempatan mulia ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi
perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Wow, terima kasih untuk Letnan Ratno yang sudah membagikan sharing yang luar biasa ya. Banyak kebenaran yang kita temukan dalam hal ini. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan secara khusus untuk anak-anak muda sekarang ini. Ada 2 hal tadi yang luar biasa, dan sebentar saya akan tanyakan juga, supaya nanti teman-teman yang lain bisa mengetahui juga tentang kebenaran ini. Namun saya berikan dulu kesempatan buat teman-teman yang ada kandidat Kristianto, ada Kak Eci, ada sepupu saya yang bisa masuk ini, Kak Ana. Wah, luar biasa, Pak Lolo dapat jaringan yang bagus nih ya, luar biasa. Oke, saya persilakan buat teman-teman yang mau bertanya, karena saya punya 2 pertanyaan juga nih, spesial. Jadi kesempatan, jarang-jarang bisa bertemu Kak Ratno melalui Zoom begini ya, karena padatnya syuting. Oke, selamat malam Kak Ana. Wow. Halo. Halo Werani, mantap ini. Halo. Join juga ya. Akhirnya. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya dulu kepada Kak Ratno nih. Saya rindu Kak Ratno bagikan sesuatu kebenaran buat anak-anak muda ya. Yang pertama tadi Kak Ratno, saya tertarik dengan satu kebenaran bahwa Allah menggeser yang namanya kebaikan yang punyanya Tuhan dengan hal-hal lain yang berupa materi. Wah, waktu Kak Ratno kaitkan itu dengan aplikasi zaman sekarang ini, orang lebih sedap gitu ya kalau main media sosial daripada dengar firman Tuhan. Orang lebih banyak waktu main TikTok sekarang ya. Jujur saja ya, bukan untuk menjudge anak-anak muda sekarang. Nah, tapi dari pada malam hari ini kita temukan kebenaran bahwa titik sedap terbaik dalam kekristenan itu adalah Kristus. Saya rindu untuk Kak Ratno bagikan kepada anak-anak muda sekalian, anak-anak muda Werani yang mungkin nanti akan melihat video ini. Kira-kira Kak Ratno, apa sih penyebab untuk sekarang ini anak-anak muda lebih membiarkan diri mereka melihat hal-hal yang sedap, memuaskan diri sendiri dengan hal-hal dunia, kalau kita bisa bilang ya, apalagi yang namanya media sosial, daripada hal-hal yang rohani seperti kegiatan seperti ini. Gimana tuh Kak Ratno? Kalau bisa kasih solusi juga. Gimana untuk kita buat diri kita untuk lebih melihat, oh ternyata yang sedap itu cuma Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Silakan Kak Ratno. Itu yang pertama. Yang kedua? Oh, yang kedua? Oke, mau ditampung ini ya. Yang kedua, saya temukan dalam sharing yang Kak Ratno sampaikan tentang sakit hatinya iblis. Wow, saya dapatkan suatu kebenaran. Oh, ternyata ini motif utamanya iblis mau menjatuhkan manusia ya. Kalau saya bilang, apa sih untungnya iblis kasih jatuh manusia? Toh masa depannya sudah suram ya. Sudah dia tahu, iblis itu menguasai firman kalau saya mau bilang. Dia kuasai firman, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Nah, iri hati tadi yang saya mau Kak Ratno bagikan. Kenapa sampai sekarang ya, iblis masih sempatkan kepahitan dalam diri, supaya yang Kak Ratno bilang tadi, pemikiran kita tentang Tuhan ini berantakan. Kita tidak melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat kebaikan dalam persekutuan, karena yang namanya sakit hati itu, kepahitan. Kita bahkan rela jatuhkan keluarga kita sendiri, karena grup kita True Family ya, keluarga sejati. Kita rela mau jatuhkan keluarga kita sendiri, karena yang namanya sakit hati. Saya juga ingin rindu Kak Ratno bagikan, kenapa sih sakit hati ini masih ada sampai sekarang. Dan kalau bisa kasih solusi, supaya anak-anak muda tidak terjebak dengan yang namanya sifatnya iblis, yaitu sakit hati. Karena itu akan membuat kita jatuh. Jadi ada 2 pertanyaan. Terima kasih Kak Ratno. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya hanya mau sharing ini tentang 2 pertanyaan tadi. Itu saya simpulkan dengan satu garis merah atau jawaban untuk kita dalami bersama. Yang pertama tadi itu berbicara tentang bagaimana caranya, saya lupa tadi yang pertama tadi. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengarahkan diri kita pada hal-hal yang sedap kepada Tuhan, bukan kepada sudah. Oke. Siap. Santai saja ini. Jadi begini. Ini kita di dalam dunia ini kita harus tahu bahwa 99%
99% dan berapa persen itu, setiap hal yang terjadi dalam diri kita, itu ada dalam kendali kita, itu adalah dalam keputusan kita. Seperti itu. Bangun pagi, kaki kanan duluan atau kaki kiri? Mana duluan? Kita yang pilih. Buka pintu mana? Pintu mana yang kita buka? Begitu. Sampai pada jodoh pun begitu. Ada di tangan kita. Kita pilih. Nah, kadang-kala ini kita kambing hitamkan Tuhan ini. Salah pilih jodoh. Suami kita marah-marah kita. Baru kita bilang, Tuhan salah ini. Bagaimana takdir saya ini? Kau yang pilih, baru kau salahkan Tuhan sudah. Itu semua salah. Nah, begitu ya. Ada 99% ada dalam pilihan kita. Nah, tadi itu pertanyaan bagus sekali. Begini, saya kasih contoh, saya di lampu merah. Ini lampu merah di Palu ini lama sekali. Apalagi lampu merah di Jakarta. Efraim paling tahu, lama sekali. Nah, ada dalam kehendak Tuhan itu, Tuhan mau dalam firman itu, kita taat atas perintah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau lampu merah berhenti toh. Tapi ini karena terlalu panas matahari ini, lebih bagus ini saya belok kiri dulu sedikit, baru ambil kanan, sudah bisa saya terobos ini. Nah, kita akhirnya terobos pertama kali. Bagus ternyata sudah tidak panas jalan. Lampu merah kedua lagi terus terobos lagi. Lampu ketiga tuh. Akhirnya Kadet Efraim atau teman saya Efraim, akhirnya kita sampai pada namanya good time atau menikmati kesalahan itu sendiri. Kita sampai nyaman dengan kesalahan itu. Kenapa? Karena secara pola kita sudah lakukan, ini enak ini, terobos lampu merah paling enak sudah. Tetapi bagaimana caranya supaya kita ada dalam aturan, supaya kita ada dalam nasihat firman, ada kebenaran? Kita harus dapatkan good time yang tadi itu, kenikmatan yang melanggar lampu merah itu. Orang kita ada di lampu merah ini, lampu merah, orang langgar semua lampu merah, orang lakukan semua kesalahan, tapi kita tetap ada di lampu merah itu. Tunggu sampai dia lampu hijau baru kita jalan. Lakukan itu berkali-kali sampai engkau merasakan kenikmatan tidak menerobos lampu merah. Nah, itu ilustrasi analogi saya. Sehingga itu dalam segala hal, dalam pelayanan hidup, dalam panggilan kita. Setiap kali kau sudah rasa, ini bukan kehendak Tuhan ini. Coba cari lagi yang sama, yang sejalan dengan contoh begini. Orang sakiti kau, apa yang paling enak? Balas dia. Kalau dia bicarakan kau di Facebook, kalau bisa bicarakan juga dia. Detailkan juga kesalahannya. Supaya hati kita enak. Tapi supaya kita bisa mengalami Tuhan, rubah pola. Kita coba mengampuni. Kita coba perintah Tuhan. Sampai kita menikmati. Ternyata mengampuni itu paling enak. Sebelum merasakan yang namanya kenikmatan mengampuni, engkau tidak akan pernah melepaskan pengampunan yang sempurna. Tidak pernah. Tapi kalau engkau sudah lakukan berkali-kali, pasti engkau sampai pada titik pengampunan. Jadi ini saya masih mau bicara sesuatu yang dilakukan secara konsisten, dilakukan secara beruntun, tidak pernah berhenti, lakukan terus begitu. Sebagai sesuatu yang kita lakukan. Jadi ini bisa menolong kita untuk memahami pertanyaan kedua tadi. Bagaimana sih supaya kita tidak ada di areanya iblis, di area sakit hatinya iblis. Saya perintahkan kepada orang yang mendengar firman ini, coba lakukan perintah Tuhan sampai engkau merasakan kenikmatan firman itu. Kalau engkau belum merasakan kenikmatan, engkau akan terus cari kenikmatan lain. Begitu. Saya kasih ingat, mungkin ada nanti yang nonton YouTube ini, engkau akan rasakan kenikmatan terbaik itu waktu engkau melakukan yang namanya seks bebas. Tapi coba engkau berhenti di seks bebas dan engkau cari hal yang berlawanan dari seks bebas. Kebenaran lain dari seks bebas itu. Apa itu? Menghargai wanita. Membuat wanita itu paling penting dalam hidup. Kau tidak akan rusak dia. Kau lakukan yang terbaik-terbaik. Sampai engkau menikmati, ternyata enak saya hargai dia, saya sayang dia, enak Sementara kau enak-enak, tiba-tiba dia putuskan kau, situ kau hancur. Tapi saya tidak bahas di situ. Saya pastikan kalau engkau ada di titik kenikmatan firman, saya percaya engkau akan bertumbuh dalam firman dan akan menjadi bahan banding. Sebelum engkau ada di titik itu, berjuanglah. Itulah yang dibilang Paulus, lawanlah kedagingan, lawanlah dirimu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Retno. Jawaban yang luar biasa ya. Dari hal ini saya dapatkan satu titik, suatu dasar yang kuat. Ternyata itu semua berkaitan dengan pikiran kita.
Jadi kalau semakin sempit pikiran kita, semakin sempit hati kita, kata Kak Ratno juga tadi. Jadi iblis memang arahkan kita ke hal-hal yang sempit pemikiran kita. Jadi kita berpikir, wah ternyata seks itu lebih enak daripada kenikmatan kebenaran firman Tuhan, kenikmatan persekutuan, gitu. Ternyata mungkin maaf Efren, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Betul sekali yang Efraim bilang itu, yang dijelaskan tentang iblis tuh. Nah, akhirnya Hawa tidak perhatikan lagi buah-buah pohon yang nikmat di sana. Yang dia perhatikan apa? Hanya buah pohon yang dilarang. Itu tadi. Bagaimana caranya supaya Hawa itu sebenarnya bisa harusnya dia jalan di keliling itu, dia makan semangka, dia makan nikmati semua itu. Supaya dia merasa enak, baru dia ke situ. Waktu dia ke situ dia akan merasa, ini tidak enak, lebih enak sana, begitu. Karena dia tidak ada bahan banding, begitu. Sip. Ya, lanjut. Memang pemikiran kita jangan sampai sempit tentang Tuhan ya. Mungkin sekarang ini saya juga ingin ingatkan kepada anak-anak muda yang akan nonton, kalau saat ini kita menganggap firman Tuhan itu membosankan, berdoa itu membosankan, baca firman Tuhan membosankan, bahkan persekutuan seperti ini kita anggap membosankan apa sih, lebih baik nonton YouTube kan, drama Korea apa yang keren sekarang, Penthouse sampai 3 episode saya juga nonton, kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus arahkan pemikirannya, ternyata firman Tuhan lebih baik. Itu harus jadi mindset kita. Firman Tuhan jauh lebih sedap dari film Korea, jauh lebih sedap daripada main media sosial. Artinya bukan tidak boleh bermain media sosial ya, tapi jangan sampai media sosial itu di atas daripada firman Tuhan. Jadi yang paling sedap sekarang adalah firman Tuhan. Jadi itu pesannya ya Kak Ratno ya. Jangan sampai sempit pemikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya rasakan justru waktu ada masalah, kebenaran firman Tuhan itu membukakan semua solusi. Kita jadi lega. Kita mau komentar mau posting-posting di media sosial, tidak akan melegakan kita. Mau jelek-jelekan orang di media sosial, tidak akan melegakan hati kita. Saya mau tekankan, yakinkan kita semua, hanya firman Tuhan yang bisa kasih lega ini hati. Kalau kau saat ini dikasih putus pacarmu selingkuh, cari Tuhan. Tuhan akan bikin lega itu hati. Jadi terima kasih Kak Ratno juga malam hari ini ya. Sudah kuatkan kita, jangan sampai pemikiran kita sempit. Kalau pemikiran kita sempit, kita sama dengan ulevuri. Ular ya. Sempit dia tentang Tuhan. Iri hati, kepahitan, ingin jatuhkan orang. Terima kasih Kak Ratno, jawaban yang luar biasa. Sekarang saya berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Malam hari ini the first time buat Kak Ana untuk hadir. Puji Tuhan jaringan di Palolo sudah mulai bagus. Saya kasih kesempatan buat Kak Ana ini sebelum yang lainnya juga mau bertanya ya. Pasti banyak pertanyaan. Terima kasih. Silakan Kak Ana. Kak Ana, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ini kali pertama saya bisa gabung, puji Tuhan di sini karena jaringannya jelek, sehingga baru sempat bisa pasang wifi supaya jaringannya bagus. Saya bersyukur mempunyai tempat atau wadah seperti ini untuk kita bisa sharing, meskipun saya sudah beberapa minggu memang tidak masuk, jadi sehingga ketinggalan dengan materi-materi yang telah dibawakan. Sebenarnya sangat tepat sekali kalau anak-anak muda juga bisa bergabung di sini. Jadi melalui penguatan firman Tuhan, apalagi materinya tadi, mungkin karena saya sudah di akhir-akhir atau sudah selesai tadi materinya, saya baru masuk, sehingga yang saya simak tadi di situ bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan dibanding mungkin banyak tawaran dunia yang menggiurkan, apalagi anak-anak muda. Apalagi kalau sekarang ini kalau khusus di Palolo itu anak-anak mudanya sekarang seperti terlena dengan media-media sosial ya, seperti TikTok dan lain sebagainya. Saya juga pencinta TikTok, tapi tidak terus-terusan. Kadang kalau ada waktu yang bisa digunakan, kalau bosan bisa
main TikTok, tapi tidak seterusnya juga. Jadi memang saat yang saya mungkin rasakan juga nanti ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, di situ kadang kita baru mencari Tuhan. Mungkin kalau waktu kita senang, apalagi kalau bangun tidur, kemudian yang dicari itu pasti yang pertama itu, saya tidak bohong, saya juga begitu. Kadang itu HP, scroll Facebook, WA, TikTok, dan kadang sudah lupa membaca Alkitab. Bahkan kemarin itu saya sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian saya dan teman-teman di guru-guru sekolah minggu memutuskan mau ulang lagi pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saat ini sudah tersendat. Saya kadang memotivasi teman-teman, ayo semangat-semangat membaca. Akhirnya saya sekarang juga karena mungkin banyak kesibukan, saya juga urus anakku, dan itu bukan alasan sebenarnya. Yang pertama memang kita harus mau mencari Tuhan sungguh-sungguh dari hati kita, sehingga walaupun mungkin barangkali orang tidak semangat baca Alkitab, tetapi kita masih tetap maju. Nah, ini saya mungkin dari pribadi saya mau baca Alkitab, mungkin bukan hanya nanti saat ada masalah, tapi ketika kita senang, ketika kita hidupnya tidak ada masalah, kita harus juga cari Tuhan, bukan hanya mungkin ada masalah. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana, apalagi saya lihat ini situasi kalau di Palolo, anak-anak muda sekarang mungkin karena dalam keadaan COVID seperti ini, sehingga ketertarikan anak-anak muda apalagi di ibadah GPS itu sangat kurang. Di gereja Werani di sini kita masih dibolehkan ibadah GPS, tapi saya lihat dari waktu ke waktu anak-anak GPS itu sangat kurang antusiasnya untuk ibadah. Kadang saya berbicara sama pengurus yang lain, saya bilang bagaimana caranya kita untuk memajukan GPS kita supaya anak-anak muda itu lebih mau mencari Tuhan, bukan hanya mungkin ketemu dengan teman-teman, mungkin ketemu sama pacarnya, tapi memang mau bertemu dengan hadirat Tuhan. Nah, mungkin ini yang tantangan yang diberikan untuk kami, bagaimana bisa seperti katanya tadi, mau memilih dekat dengan Tuhan itu yang utama dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang ada. Nah, itu tantangan yang kami hadapi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mungkin yang sederhana saja membuat anak-anak GPS bisa lebih bisa mengingatlah itu kalau ibadah GPS itu usahakan kayak pergi ke ibadah GPS bukan karena mungkin hujan sedikit saja rintik-rintik so mau pergi GPS, apalagi sekarang kan semua sudah punya HP, lebih sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kadang kan biasanya kalau kita ibadah yang lain masih online, kita lihat mungkin kita tidak tahu orang apa atau mungkin orang di mana. Nah, itu mungkin saja dari saya. Ya, oke, saya kembalikan kepada moderatornya. Baik, terima kasih Kak Ana ya. Saya rasakan juga dulu waktu GPS, saya ini tersangkanya ya. Jadi nanti datang mood baru mau datang ke gereja. Nah, itu fenomena terjadi sampai sekarang Kak Ratno ya. Jadi mungkin Kak Ratno punya pengalaman pribadi, karena saya tahu Kak Ratno ini the best ketua GPS dulu ya. 7 tahun ya Kak Ratno di Korupsto UA ya. Saya rasa juga di Kulawi demikian dampak yang diberikan oleh Kak Ratno. Jadi punyalah beberapa pengalaman share kepada Kak Ana yang juga adalah ketua GPS untuk anak-anak di Werani. Jadi ketua GPS menjawab pertanyaan dari ketua GPS sekarang nih. Ya. Oke. Ketua GPS masih sekretaris. Sorry. Ya, terima kasih. Saya pikir jawaban ini tidak akan sesuai dengan apa yang kita bicarakan malam hari ini, tapi karena yang bertanya ini teman lama, lalu juga pelayan yang sudah lama saya kenal juga, jadi saya bisa bantu sharing sedikit saja.
Saya hanya ingin tanya balik. Saya suka menjawab pertanyaan ini karena pertanyaan ini hampir satu Indonesia tanya itu. Tanya tentang bagaimana caranya ya supaya anak GPS banyak. Saya cerita dulu kesaksian. Di Toua itu pertama kali kami GPS itu jumlah 7 orang. Lalu berlanjut pada angka 40. Lalu berlanjut ke 100. Lalu berlanjut ke 200 lebih. Bertahan di 300, tiba-tiba turun ke 200. Setelah itu 8 tahun kemudian saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya. Tapi seingat saya, waktu saya masih di Toua, anak muda yang kumpul waktu ibadah raya itu hampir 1.000-2.000 orang. Tapi waktu saya sudah di Pusdiklat ini, sekarang udah sampai 3.000 mereka kumpul. Dari 7 menjadi 3.000. Nah, itu orang pikir itu bagaimana caranya? Lalu saya cerita lagi, di Sorong ini saya datang, saya kasih tahu memang Werani, tidak ada GPS-nya. Tidak ada GPS-nya. Di sini ibadah hanya kesucian sekolah minggu, dan PKW. Saya mulai dari berapa? 3 anak. Sekarang sudah 10 dan kemarin kami puji Tuhan sudah hampir 15. Apakah Sorong bisa 3.000? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita harus punya konsep yang benar tentang jiwa-jiwa ini. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah siapa yang membuat mereka datang. Jangan kita terjebak pada acaranya. Kita bikin begini, kita bikin begini supaya mereka datang. Aduh, percayalah sayalah orang yang paling banyak pikir, bikin ini. Tapi itu melelahkan hati. Karena kalau sudah habis rekreasi, sudah habis ide itu, pusing sudah kita. Mau bikin apa lagi minggu depan ini? Begitu. Sehingga tidak akan pernah membuat manusia itu bisa puas dengan konsep semegah apapun. Biarpun engkau undang Wisnu Tama untuk menjadi otak pemikir GPS-mu, saya percaya dia akan buntu juga dan tidak akan memajukan orang. Gitu. Jadi hal yang pertama harus kita punya konsep. Mereka datang ke ibadah karena ditarik, karena dipanggil oleh Tuhan. Itu harus ada dalam pikiran kita. Jadi Toua sampai 3.000, dari 7 3.000, sekarang Sorong dari 3 sekarang 15. Itu bukan karena Ratno, itu karena Tuhan panggil dan mereka datang. Itu harus ada di sini. Tidak boleh itu tidak ada di hati. Hati, pikiran harus itu dulu. Supaya jangan capek. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, saya cuma tanya saja ini sama sekretaris GPS Werani. Kalau semua anak-anak yang tadi dibicarakan itu, tiba-tiba hari apa GPS? Hari Jumat kah? Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, besok ini. Tiba-tiba hari Jumat besok ini, dorang datang semua. Semua datang. Saya cuma tanya satu aja. Kira-kira kebenaran firman apa yang sudah disiapkan oleh GPS untuk yang datang itu? Ada enggak? Kalau besok mereka datang semua. Apa ya? Oke, dia tidak jawab, saya pasti sudah tahu. Jawabannya adalah kita belum siap. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa kirim banyak kalau kita tidak ada sesuatu yang mau kasih dorang? Kebenaran apa yang besok mereka pelajari? Sehingga di Toua itu saya terapkan yang namanya pendalaman Alkitab. Tidak ada rekreasi, tidak ada acara apapun selain pendalaman Alkitab. Di Sorong pun begitu. Saya terangkan kenapa sampai ini. Saya terangkan ayat Alkitab begini. Sampai ini anak satu dia cerita di sekolahnya. Kalau kau mau tahu tentang bagaimana pacaran, kau datang di gerejaku. Di sana diterangkan bagaimana pacaran versi Alkitab. Nah, inilah yang saya bicarakan kepada anak-anak muda, supaya belajarlah Alkitab lebih dalam, khususnya pengurus GPS. Pelajari Alkitab, temukan kebenaran-kebenaran. Di Toua itu polisi, Vion itu baru Sili ini orang ekonomi, ada yang basicnya dari orang fisika, dari mana-mana, ada yang perawat, ada yang dari stikes, dari banyak pemikiran, tapi mereka mendalami Alkitab sehingga mimbar itu menjadi kaya akan kebenaran, kaya akan firman Tuhan.
Sehingga waktu firman itu dibukakan, anak muda menjadi, wow, ternyata ada kebenaran lain yang lebih sedap, lebih enak. Nah, mereka akan datang dan panggil teman. Kenapa? Kita punya sesuatu kebenaran, begitu. Saya selalu bilang begini, kalau engkau khotbah di GPS atau kau khotbah di GPS sana, lebih bagus YouTube, mending kau tutup GPS-mu dan suruh mereka nonton YouTube. Kalau kau punya GPS, lebih bagus mereka di rumah, lebih bagus konsep-konsep yang terjadi di YouTube, mending mereka di YouTube di rumah saja. Yang saya mau bicarakan adalah begini, baca Alkitab, temukan kebenaran yang tidak ada di YouTube, yang tidak ada di Google, yang tidak ada dimanapun, hanya ada di GPS Werani. Percaya saya bilang, kalau kamu berani lakukan itu, lihat terobosan-terobosan yang Tuhan mau kerjakan lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Tapi kalau tidak mau, selamat menikmati begitu saja. Begitu. Jadi itu pandang saya, cara berpikir saya. Semoga siapapun yang dengar ini coba mulai berpikir bahwa GPS itu datang bukan karena acara, tetapi karena Tuhan panggil. Sekaligus yang kedua, kita harus belajar kebenaran Alkitab supaya orang-orang yang datang itu temukan, wow, ternyata di GPS Werani ini ada pengajaran yang tidak ada di luar sana. Hanya ada di Werani sini. Tidak ada di TikTok. Saya sudah buka TikTok, tidak ada. Saya buka juga Instagram, saya buka Twitter, saya buka semua, tidak ada. Hanya ada di Werani. Oh, dia akan cari itu menjadi nomor satunya. Tapi kalau lebih menarik TikTok, ngapain saya pergi GPS? Kan begitu. Buktinya Efraim dulu tidak mau pergi GPS. Karena dia rasa di luar lebih nikmat daripada GPS. Kira-kira begitu ya. Ini bukan Werani ya, pergumulan kita bersama. Saya pun bergumul dalam konteks ini. Oke, terima kasih ya. Saya rasa jawaban dari Kak Ratno ini masuk juga dalam materi kita malam hari ini ya. Jadi jadikan anak muda itu mengerti bahwa firman Tuhan ternyata lebih keren ya. Waduh, dari yang namanya dunia maya, media sosial dan yang lain-lain. Jadi itu tugasnya kita, secara khusus tugas untuk pengurus Korps Werani, bagaimana menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang sedap ya. Jadi kayak makan ayam geprek, tutorial saya tadi di grup. Seperti itu firman Tuhan ya. Jadi sedap dimakan. Jadi waktu orang datang, tidak ada di luar. Betul, terima kasih Kak Ratno sudah bagikan ini. Saya jadi connect juga dengan hal ini, dengan materi yang kita bawakan pada malam hari. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ratno. Terima kasih juga buat Kak Ana. Kami doakan GPS Korps Werani mulai besok, nggak mau tunggu lama. Waktu kita punya konsep yang disampaikan oleh Kak Ratno, konsep bahwa Tuhan yang antar, dan kita persiapkan benar-benar firman Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang lebih sedap dari apapun yang ada di luar sana bagi anak muda. Saya yakin betul. Anak-anak muda yang di luar sana yang jarang ibadah akan datang besok dengan waktu mereka pulang bilang, wah luar biasa di Werani. Sedap pengajarannya. Terima kasih. Oke, tadi ada yang angkat tangan dari kandidat Kristianto, angkat tangan. Namun saya mau sapa dulu. Ini karena kita bahas tadi drama Korea. Park Juntak ini dari Korea ini, Korea Utara kayaknya. Sudah mulai datang nih. Terima kasih untuk bergabung. Kemudian ada Raja Dogor, ini orang Pulau ini, bukan orang Medan. Terima kasih untuk bergabung. Dan wah ada kakak sepupu saya baru masuk tadi, HP-nya agak bermasalah. Untuk Papa baru ini, Karuli Lologau, terima kasih untuk bergabung. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang masih mau bertanya tadi, kandidat Grace angkat tangan. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktu. Saya di sini mau bertanya Kak, karena dari tadi saya pikir-pikir terus tentang pembahasannya kita untuk ayat firman Tuhan ini, yang dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6 ini. Yang menjadi pertanyaan saya di sini kan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Maksudnya begini, apakah yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah sesuatu kejatuhan manusia ini memang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk jatuh atau seperti apa? Dan yang berikutnya,
supaya lebih menggali pemikiran saya tentang ayat firman Tuhan ini sih Kak. Supaya saya lebih mengerti lagi begitu, pendalamannya seperti apa. Kemudian, kenapa sih harus pohon itu ada begitu? Nah, Tuhan yang menciptakan pohon itu. Tuhan kan sudah tahu, kalau pohon ini diciptakan, ini akan membawa kejatuhan bagi manusia. Kenapa sih harus ada pohon itu? Kenapa tidak harus dihilangkan saja begitu? Supaya tidak ada manusia itu jatuh dalam dosa. Supaya tidak ada seperti sekarang ini begitu. Tidak ada lagi mungkin apalah segala macam jadi masalah-masalah di dunia ini. Kenapa sih harus ada pohon itu harus diciptakan? Bukannya Tuhan sudah tahu bahwa pohon itu akan berdampak negatif bagi manusia. Begitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kandidat Kretz. Pertanyaan yang luar biasa. Saya serahkan kepada Letnan Ratno untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih kandidat. Salam kenal. Saya pertama memuji dulu bahwa saya berharap bukan hanya malam hari ini atau bukan hanya di Kejadian 3 kandidat pikir ayat begitu. Harus di semua ayat cara berpikir begitu. Itu paling bagus. Kalau kandidat konsisten pikir ayat begitu, tanya-tanya ayat begitu, saya pastikan khotbahnya kandidat tidak ada samanya di dunia ini. Itu cara berpikir yang bagus sekali untuk mendalami Alkitab. Itu namanya pertanyaan pada teks. Itu eksposisi yang paling benar, yang paling bagus sekali. Jadi harus berani berpikir seperti itu supaya menemukan yang namanya kerikma atau inti dari teks itu. Jadi saya sangat salut, hebat itu, keren. Jadi jangan takut menganggap sesuatu itu, kok bisa pohon ini di sini? Jangan-jangan Allah punya skenario supaya manusia jatuh. Tidak apa-apa, pikir saja begitu. Tapi jangan sampai berhenti pada pertanyaan. Harus menemukan jawaban yang memastikan bahwa yang saya pikirkan salah, yang Tuhan pasti benar. Begitu ya. Jadi saya pertama salut dulu, lakukan itu pada semua teks. Jangan berhenti di pasal 3 ini saja. Oke, sekarang saya bantu untuk pikir itu pertanyaan. Karena itu pertanyaan bagus sekali dan tidak gampang juga dijawab itu. Karena itu kita harus ke surga dulu tanya Allah. Kok kenapa ciptakan pohon di situ Tuhan? Gitu ya. Tetapi hari ini saya mau terangkan kepada kandidat di dalam kepercayaan kita atau di dalam kepengikutan kita kepada Allah ada dua hal yang harus kita ingat baik-baik. Ingat baik-baik dua hal ini. Yang pertama, ada yang namanya keputusan Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya perintah Tuhan. Sekali lagi. Yang pertama, keputusan Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan. Keputusan Tuhan itu adalah sifatnya tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kalau dia sudah putuskan, ada di dalam dirinya kedaulatan yang sangat besar dan berotoritas tinggi, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kalau dia cipta pohon satu, lalu dia cipta pohon banyak, lalu dia bilang nanti anakku yang satu-satunya nama Kristus turun ke dalam dunia untuk selamatkan orang, tidak ada bisa satupun batalkan. Biarpun Yudas, biarpun Pilatus, biarpun Herodes, siapapun tidak bisa batalkan. Apa yang ia putuskan pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini yang sering kali kita salah mengerti. Kita hanya sampai pada keputusan Tuhan. Jadi kadang begini, saya sudah diputuskan Tuhan untuk menikah dengan dia ini. Oh no. Bukan begitu. Harus konsep pernikahan, konsep pilihan-pilihan kehidupan itu masuk ke area yang kedua. Apa itu area kedua, Letnan? Area perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu bisa batal kalau manusia tidak lakukan. Keputusan Tuhan tidak bisa batal. Perintah Tuhan bisa batal kalau manusia tidak lakukan. Contoh, Tuhan perintahkan kepada kandidat. Kalau ada nanti kandidat lain atau kadet lain sakiti kandidat di Pusdiklat. Tuhan perintahkan apa di Alkitab? Ampuni. Tapi tiba-tiba karena terlalu sakit hati nanti di Pusdiklat sana, kandidat tidak mau lagi ampuni, tapi kandidat justru balas dia. Siapa yang batalkan firman? Kandidat. Tapi firman apakah batal? Tidak. Pengampunan tetap ada di Alkitab. Tapi yang membatalkan adalah kandidat sendiri. Jadi itu sifatnya namanya perintah, bukan keputusan, tapi perintah. Nah, bicara tentang pohon ini adalah keputusan Tuhan menciptakan. Tetapi di dalam keputusan ada namanya perintah. Perintah apa? Jangan makan.
jangan makan. Kenapa harus dikatakan jangan makan? Karena ini ada dua esensi di dalamnya. Apa? Yang pertama adalah hak saya menciptakan. Saya Allah. Saya putuskan, saya ciptakan. Tetapi hak saya untuk menyatakan perintah. Nah, perintah Allah itu bisa saja tidak dilaksanakan dan bisa tidak. Kenapa? Karena waktu dia ciptakan manusia, manusia diciptakan dalam konsep sempurna. Dia punya namanya free will, dia punya pemilihan. Dia bisa memilih A dan B. Karena dia diciptakan sangat sempurna dan dia bukan robot. Dia bukan robot. Dia manusia sempurna. Dia bisa lakukan apa saja. Begitu. Sehingga dalam kasus pohon ini, kita melihat dia dari dua titik ini. Yang pertama, itu sudah keputusan Tuhan menciptakan. Kita tidak bisa bilang begini, kenapa ciptakan? Nanti gara-gara itu jatuh. Jangan salah, di dalam keputusan ada perintah. Perintah untuk apa? Jangan makan. Tapi kalau kau makan, kau jatuh. Salah siapa? Tuhan. Tidak. Salah manusia. Begitu. Di dalam keputusan Tuhan apa? Saya putuskan semua orang harus menikah. Suami istri menikah dan melahirkan keturunan. Gitu. Beranak cucu lah. Itu perintah Tuhan. Tetapi manusia bisa langgar? Tidak bisa. Dia bisa melanggar. Dia tidak mau menikah dengan konsep Allah. Dia mau menikah dengan sesama jenisnya. Dia mau menikah dengan cara yang berbeda. Menghancurkan tatanan Allah. Bisa. Apakah ada? Ada. Di luar negeri banyak sudah. Menghancurkan apa yang telah Allah tetapkan. Apakah keputusan Allah hancur? Tidak. Keputusan Allah tetap jalan. Pernikahan tetap sah sampai hari ini. Tetapi apakah perintah Allah bisa gagal? Bisa. Apa yang membuat dia gagal? Bukan Allah, tapi manusia itu sendiri. Jadi dua hal kandidat. Keputusan Tuhan dan perintah Tuhan. Harus itu dipahami. Setiap perjalanan hidup kita ingat, ini keputusan Tuhan, tapi sisi lain ada perintah Tuhan. Kalau kau tidak jalankan, kau yang salah, bukan Tuhan yang salah. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada pengembangannya, boleh. Sangat. Jadi saya memahami sudah. Oh, kenapa begini ya. Terima kasih Kak. Kalau saya sih, mungkin Kakak tidak kenal saya, tapi saya sudah kenal Kakak karena saya OMT-nya dari Korup 1 Kelawi. Dan saya akrab dengan Om dan Tante. Oh iya. Salam kenal. Siap. Oke. Ya, orang tua yang paling. Iya. Oke, terima kasih. Tugas di mana sekarang? Tugas di mana? Di Korup 1 Bandung, Kak. Oh, di Korup 1 Bandung. Baik. Iya. Salam hormat buat mereka. Terima kasih, Kak. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih buat Letnan Ratno dan juga kandidat Kres yang sudah bertanya ya. Saya rasa sudah sangat dimengerti untuk jawaban dari pertanyaannya. Minggu lalu kita bahas juga tentang ini. Saya rasa kandidat Kres sedikit lupa ya, tapi tidak apa-apa. Terus ditanyakan hal itu, jangan sampai lupa dalam hidup. Alasan Allah, kalau minggu lalu kita bahas kenapa Tuhan tempatkan kedua pohon ini, yang tadi Kak Ratno jelaskan sudah sangat tepat. Nah, minggu lalu saya temukan juga dalam perenungan, Tuhannya kita itu selalu tidak memaksa. Dia hanya menunjukkan jalan. Jadi pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik adalah hakikat kehidupan yang Tuhan tunjukkan. Jadi ini jalan menuju kehidupan kekal. Ini jalan menuju kehidupan kematian yang kekal. Benar kata Kak Ratno. Free will, kebebasan bebas ada sama kita. Jadi Tuhan tidak pernah paksa memaksa ya. Tuhan hanya tunjukkan jalan. Bahkan untuk memilih pasangan juga ya. Tuhan tunjukkan jalan. Dia tidak paksa kau mau menikah dengan siapa. Nah, kita yang berhak untuk memilih. Karena kita bukan robot tadi. Saya rasa menolong ya untuk kandidat Kres. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat teman-teman yang lain. Yang pertanyaan ini ya. Silakan, mungkin dari Kak Eci, Kak Ruli. Ini orang Korea nih, saya kurang tahu siapa nih. Ini kayaknya ini orang Ambon ini. Nah, kalau ini tahu. Silakan buat teman-teman. Ini yang gabung-gabung ini, ternyata ini yang Pak Jungtak ini dari Polonia sepertinya. Oh, dari Polonia, dari Korup Polonia Jakarta. Saya lihat di grup itu fotoku dong, foto-foto itu. Ya. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Sekarang di Papua jam 10 ya? Yes, betul. Di Papua jam 10. Mantap. Oke. Nanti tapi masih rasa jam 7. Masih rasa jam 7 ya?
Kalau Kak Ratno, bahas Alkitab masih bahas rasa jam 7. sedap memang bahas Alkitab ya. Kalau kita temukan titik bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih sedap, wah begini rasanya. Mungkin dari Kak Eci ada mau bertanya atau Karuli? Atau teman-teman yang lain silakan. Dari Polonia kah? Boleh? Dari Polonia nih. Silakan. Oke, kalau tidak Polonia. ada. Kalau tidak ada, oke. Gimana? Nah. Oh, ada. Selamat malam, saya mau bertanya. Mungkin headsetnya dicabut dulu. Iya. Oke, untuk teman-teman juga kalau mungkin agak bermasalah, bertanya secara langsung boleh melalui chat ya. Kita akan tanyakan kepada teman Ratno. Saya mau bertanya. Silakan. Iya. Ya, selamat malam, Ratno hari ini. Halo, selamat malam. Ya, ini saya ada mau bertanya sedikit mengenai pembahasan kita tadi dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Di situ saya menemukan atau menyimpulkan bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa itu karena keinginannya, karena ada dorongan keinginan hatinya, sehingga iblis memanfaatkan keinginan atau hawa nafsu itu untuk mempermainkan dan menipu Hawa. Jadi keinginan atau hawa nafsu merupakan akar dari masalah yang dihadapi Hawa. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah tadi juga dijelaskan bahwa iblis menggoda perempuan atau itu Hawa. Apakah di sini keinginan dan hawa nafsu itu lebih besar, perempuan lebih besar keinginan dan hawa nafsunya daripada laki-laki, sehingga perempuan yang banyak jatuh ke dalam dosa. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit perbandingannya itu. Apakah perempuan lebih besar hawa nafsu atau keinginannya daripada laki-laki, sehingga sampai saat ini banyak perempuan yang jatuh ke dalam dosa. Bahkan laki-laki bisa digunakan oleh iblis atau ular untuk menggoda perempuan, membuat jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa ini mudah dipahami oleh Kak Ratno, dan langsung saja saya berikan kesempatan buat Kak Ratno untuk jelaskan. Ya, ini saya harus perlu berhati-hati ini karena yang bertanya ini wanita, lalu pertanyaannya ini mengarah pada hal gender, gitu ya. Saya salah jawab ini bisa wanita nanti marah saya, atau kalau saya salah jawab bisa laki-laki marah saya, karena arah pertanyaannya ini membicarakan tentang apakah Hawa itu lebih banyak nafsunya sehingga si iblis ini goda dia dan Adam kurang, begitu ya. Mungkin saya ajak dulu kita untuk lompat dulu ke Perjanjian Baru. Persoalan yang sama pernah terjadi di pelayanan Timotius dan Paulus, sehingga Paulus itu nasihatkan kepada jemaat yang sedang mereka layani itu melalui Timotius itu bisa buka dalam 1 Timotius 2. Secara khusus itu di bagian-bagian ayat-ayat itu Paulus bilang begini, saya tidak mengizinkan wanita mengajar, hendaklah dia berdiam diri.
mengajar laki-laki, hendaklah dia berdiam diri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya oma itu paliu tobine mau ajari to mane begitu. Malino wadi, kalau dalam bahasa Kulawi umanya itu dalam sekali, malino wadi begitu. Lalu pada ayat 14-nya dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa begitu. Kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari pasal 3 ini, semua ini membicarakan secara khusus itu tentang siapa itu wanita dan kehadirannya itu seperti apa. Tadi saya sudah terangkan, kehadirannya itu adalah sangat perfect begitu, sempurna sekali. Kalau laki-laki diambil dari tanah, dia diambil dari tulangnya laki-laki begitu. Dia sangat sempurna. Bahkan waktu laki-laki diciptakan, Allah bilang tidak baik seorang diri. Tapi waktu manusia diciptakan, perempuan diciptakan ini, Allah tidak mengatakan tidak baik lagi. Sungguh amat baik. Sudah sempurna sekali begitu. Sehingga saya melihat bahwa momentum inilah yang iblis baca begitu. Apakah Hawa lebih banyak nafsu dari Adam? Saya pikir bukan itu topik atau titiknya iblis. Dia lebih ke arah siapa yang lebih berpotensi untuk gagal dalam hal memahami Allah, yaitu manusia kedua, yaitu Hawa itu sendiri. Kenapa? Karena secara waktu Adam lebih dulu melihat Allah, Adam lebih dulu mendengar Allah, Adam lebih dulu mendengar perintah-perintah Allah dibanding Hawa itu sendiri. Sehingga ada banyak hal kecolok atau titik-titik dalam diri Hawa ini yang menurut iblis kalau ini dirusak, ini paling bagus sudah, begitu. Sehingga ia merusak bagian itu. Ia mendatangi Hawa dan mempersempit tadi yang kita bahas tadi itu, mempersempit pemikiran Hawa, mengajak Hawa untuk berpikir tentang Allah yang salah, seperti itu, sampai Hawa itu terjebak pada hati yang sempit, sampai pada konsepnya tentang Allah sudah salah, seperti itu. Itulah Hawa dan itulah perempuan. Ada banyak hal yang menarik tentang perempuan dalam bagian-bagian ini, yang kalau ada waktu kita eksposisi bersama. Ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang wanita dalam pasal 3 ini, supaya jangan lagi ulangi kesalahan Hawa itu. Kira-kira saya hanya bisa sampai di titik itu. Mungkin ada tambahan lagi, boleh. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Letnan Ratno. Saya rasa sangat membantu ya. Dimana memang perempuan yang dipilih oleh iblis. Minggu lalu kita bahas juga tentang hal itu, kenapa perempuan ya, sama seperti jawaban Kak Ratno minggu lalu. Karena iblis dengar hal itu, Tuhan bilang, sungguh amat baik. Jadi iblis, yang mau dia rusak yang sungguh amat baik. Gak mungkin yang tidak baik ya, seperti itu yang kita temukan dalam teks ya. Nah, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, kalau pemahaman saya juga untuk menambahkan hal ini, semoga dapat menolong juga ya. Kalau menurut saya, kenapa perempuan yang digoda terlebih dahulu oleh iblis? Sama seperti yang Kak Ratno bilang tadi. Jadi Adam yang pertama kali kenal Allah, dengar perintah Allah. Nah, iblis mendengar kalau Hawa ini hanya penolongnya Adam gitu ya. Jadi helper lah kita. Jadi pesannya adalah kenapa perempuan digoda oleh iblis? Jangan pernah kita rasa kita ini hanya penolong. Jangan pernah rasa itu. Jadi kita juga harus kuasai firman Tuhan sama seperti Adam mengenal Allah, mengenal firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah untuk digoda. Iblis melihat hal itu. Karena awalnya Hawa diciptakan untuk jadi penolong saja. Beda dengan Adam ya. Untuk pertama kali ya di Taman Eden. Jadi saya rasa ini juga salah satu hal yang dilihat oleh iblis. Oh ternyata dia ini hanya penolong, hanya helper begitu ya. Pasti dia kurang kuasai firman Tuhan begitu. Makanya dia gampang sekali goyah. Itu untuk di awal. Tapi kalau kita belajar sekarang, perempuan sekarang wah luar biasa. Bahkan banyak pendeta, banyak dosen-dosen teologi secara khusus ya belajar tentang firman Tuhan. Sudah banyak wanita. Jadi jangan pernah berpikir kita ini hanya helper dalam rumah tangga ya. Kita juga harus kuasai firman Tuhan. Kita bisa jadi pengajar juga dalam keluarga. Jadi posisi diri kita harus lagi di atasnya helper. Itu
Itu yang bisa saya tambahkan juga. Mungkin dapat menolong. Di mana Kak Eci dapat menolong? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain, sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari ini, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat kita semua ya. Kita kasih aplaus virtual dulu ya untuk semuanya, untuk Letnan Ratno yang sudah bisa sharing malam hari ini. Dan kiranya apa yang kita belajar malam hari ini bukan hanya sebatas pengetahuan ya, karena Tuhan juga perintahkan murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan ajarlah mereka melakukan. Jadi harus sampai level melakukannya. Kita melakukan firman Tuhan bukan hanya sampai pengetahuan kita. Kita berdoa sama-sama, semoga wadah yang kita buat ini menjadi suatu wadah yang seperti materi kita malam hari ini, wadah yang membuat firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sedap buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi buat Letnan Ratno, semoga Tuhan memberkati pelayanan di Korop Sorong, Papua Barat. Kak Ratno ini sudah hilang logat Pulawinya ya, sudah jadi orang Papua sekarang. Terima kasih. Salam buat Karut. Salam buat Daniel juga, terima kasih sudah tolong. Dan semua teman-teman, ada kandidat Kristianto, ada Kak Eci, Daniel, ada Park Juntak ya kita panggil namanya, ada Raja Dogor nih, ada sepupu saya Kak Karuli, terima kasih sudah bergabung. Dan di akhir nanti saya mohon untuk Letnan Ratno akan memimpin kita dalam doa. Namun saja kembali lagi buat kita untuk menyanyikan pujian yang kita nyanyikan di awal tadi. Setelah pujian ini, Letnan Ratno akan memimpin kita di dalam doa. Ya. Bila hidup disinari sang surya, berkiram dan untuk nasibku, sepanjang hari ku dapat memuja, berkata
Mari kita berdoa. Bapak, betapa kami mengucap syukur malam hari ini karena kami dipilih oleh Tuhan untuk kembali merenungkan Kejadian pasal 3. Dalam perenungan kami menemukan pelajaran-pelajaran penting yang boleh kami jadikan sebagai referensi atas kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena dari peristiwa Hawa di Taman Eden, kami belajar betapa bahayanya ketika hati kami sempit. Kami belajar betapa bahayanya kalau kami hanya fokus pada apa yang Tuhan larang, tetapi tidak memfokuskan pada apa yang Tuhan bebaskan, apa yang Tuhan ingin kami hidupi, apa yang Tuhan ingin kami mengalami banyak hal tentang Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami ikut-ikutan kayak model seperti modelnya Hawa, lebih memfokuskan diri pada penderitaan, memfokuskan diri pada masalah hidup, memfokuskan diri pada tantangan-tantangan yang kecil datang dalam kehidupan kami. Kami lupa bahwa ada Allah yang besar. Kadang-kala kami lupa bahwa ada mujizat yang besar yang harusnya kami lihat, yang harusnya kami nikmati. Untuk itu Tuhan, firman ini kami syukuri untuk menolong kami. Di hari-hari selanjutnya kami akan memandang kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan siapkan kami hidupi dan kami jalani dalam hidup ini. Tuhan di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Kadet Efraim sebagai pribadi yang telah menggagas persekutuan ini. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan pada dirinya, sehingga ia mengalami tentang Tuhan lebih banyak lagi dari hari-hari kemarin. Ia mengalami banyak mujizat, mengalami pemulihan, dan mengalami kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidupnya. Kami berdoa untuk kandidat Kristianto. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu yang saat ini sedang dipraktekkan di Bandung 1. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan roh yang takut akan Tuhan di setiap musim kehidupannya. Sehingga ia juga akan mengalami banyak kuasa dan pemulihan dari Tuhan. Banyak hal yang akan ia alami dalam perjalanan pelayanannya, dan ia akan terus memandang bahwa Tuhanlah yang ada di balik dari pelayanan mulia ini. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang telah bergabung dalam pertemuan ini. Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu hal-hal yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi di saat yang bersamaan kami percaya bahwa persoalan pergumulan kami lebih besar lagi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami tunduk, kami serahkan diri ke dalam kedaulatan Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang besar itu. Agar kami jalani hidup ini dengan tenang, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, sebab kami tahu Gembala Agung Yesus Kristus selalu hadir, selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih dan kami bersyukur untuk pertemuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, teman-teman semua, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan menolong engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera di segala aktivitas hidupmu dan menjauhkan engkau dari COVID-19. Tuhan tolong dan akan memberkati engkau terhadap segala kecelaan keluar masukmu akan dijaga oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih untuk Letnan Ratno. Masih ada PR ya. Saya tergantung ke Ratno nanti ada waktu apakah minggu depan atau next time lagi untuk selesaikan Kejadian 3 ya, ayat 7 sampai ayat berapa lagi yang belum selesai. Next time. Kalau seandainya minggu depan siap, kita lanjut lagi. Kalau tidak, kita lanjut ke Kejadian 4. Tetapi jadi PR buat kita nanti. Karatno akan Siap. Oke, sharing lagi nanti Kejadian 3 ayat 7 sampai selanjutnya. Sampai habis ya. Terima kasih untuk teman yang sudah join. Boleh say hello dulu sebelum kita pamit satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk semua yang hadir ya. Tuhan memberkati. Quotes hari ini Kapan? Bagaimana quotes-nya? Silakan. Quotes hari ini buat kita semua. Jadilah
anak Tuhan yang bukan menguasai firman saja, tetapi dikuasai firman. Sekali lagi ya, jadilah anak Tuhan yang bukan hanya menguasai firman, tetapi dikuasai firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Amin. boleh. Terima kasih. Malam.